karena dia tidak puas ya dengan yang ada, maka kemudian dia bekerja keras. Karena tidak puas. Ya, karena tidak puas dia bekerja keras. Dia kerja terus ya. Tidak puasnya di sini bukan berarti tidak bersyukur. Bukan. Ya. Dia menjadi orang yang terus bekerja. Karena dengan pencapaian ini nggak puas, ya harus naik lagi targetnya, nggak puas, naik targetnya gitu. Kerja terus, akhirnya lah menjadikan dia sebagai orang yang kaya, orang yang paling kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang soleh dan solehah, alhamdulillah kita kembali bersua dalam rangka menggapai ridho Allah, mengikuti kajian untuk mengenal karakter penamaan Nabi dan Rasul Allah yang ada dalam Al-Quran. Malam ini kita akan berlanjut kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Bang Sarip, Nabi Sulaiman alaihi salam berapa kali disebut dalam Al-Quran? Penyebutan nama Sulaiman ada 17 kali. 17 kali dalam Al-Quran. Ya, di berapa kali. Surat Bang Sarip? Ada di 7 surat. 7 surat. Ya. Suratnya apa aja Bang Sarip? Yang pertama surat kedua Al-Baqarah ayat 102. Ya. Dalam ayat itu ada 2 kali penyebutan nama Sulaiman. Ya. Oke, surat keempat An-Nisa ayat 163. 163. Surat ke-6 Al-An'am ayat 84. 84. Surat ke-21 Al-Anbiya ya, ayat 78, 79, 81. 3 kali ya. Nah, nanti ini ada banyak gabungan dengan penyebutan nama Daud alaihissalam, ayahnya ya. Surat ke-27 juga sama ini dengan Nabi Daud alaihissalam. Ayat 15 sampai 16, 17, 18. Nanti sambung lagi ayat 30, 36 sampai ayat 44. 44. Ya, nanti ini udah kisah dengan Bilqis ya. Surat ke-34, surat Saba. 34 ayat ke-12. Ke-12. Kemudian surat 38. Shad. Ayat 30 dan 34. 30 dan 34. Nah, itulah disebut semua nama Sulaiman alaihissalam. Jadi penyebutan 17 kali dalam 7 surat. Tapi ada satu ayat penyebutan mengulangan 2 kali tadi di surat kedua ayat 102. Al-Baqarah ya. Ya. Baik, kalau untuk kisah-kisah konsep penamaannya Nabi Sulaiman, Bang Sarip. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam ya, kalau kita mau Nabi carikan dari mana asalnya, ya yaitu dari kata salima. Asal kata salima. Ya, salima. 3 huruf ya. Ya. Salima, lumu. Kemudian Salman. Ini ada penambahan nanti. Masdarnya Salman. Ada penambahan alif dan nun. Alif dan nun di belakangnya ya. Ya, jadi ini dimubalaghahkan tambahan alif dan nun. Jadi Sulaiman. Ya, Sulaiman. Salmanun aslinya, Salmanun. Nah, karena ini nanti udah jadi bahasa lain ya. Jadi ismul alam sebenarnya. Kalau dari maknanya, apa pemaknaannya? Pemaknaannya adalah tidak puas. Tidak puas. Mana tidak puas? Tidak puas ya, atau juga sulit menerima, sedikit menerima. Iya, karena itu tidak puas. Tapi ini kita tidak lihat dari sisi negatifnya. Ya. Kita selalu kalau tidak puas berarti negatif. Konotasinya. Ya, begitu. Sedikit menerima berarti negatif. Tapi nanti ada nilai positifnya di balik itu semua. Itulah kelebihan yang dimiliki oleh Sulaiman alaihissalam. Gitu. Jadi karena dia tidak puas ya dengan yang ada, maka kemudian dia bekerja keras. Karena tidak puas. Ya, karena tidak puas dia bekerja keras. Dia kerja terus ya. Tidak puasnya di sini bukan berarti tidak bersyukur. Bukan. Ya. Dia
dia menjadi orang yang terus bekerja. Karena dengan pencapaian ini nggak puas, dia harus naik lagi targetnya, nggak puas, naik targetnya gitu. Kerja terus, akhirnya lah menjadikan dia sebagai orang yang kaya, orang yang paling kaya. Masya Allah. Ya, kalau kita kan biasanya gini, punya toko satu, kerja keras, begitu punya toko dua, punya cabang, agak santai. Agak santai. Karena udah punya cabang. Nah, punya cabang 3, lebih santai lagi. Cabang 4, tambah santai. Tambah santai. Padahal harusnya kan 1 dia kerja keras, 2 tambah kerja keras, 3 tambah 4 tambah kerja keras. Harusnya kan begitu. Iya. Nah, itu yang dimiliki oleh Sulaiman. Sementara kita tidak puasnya negatif. Tapi kadang orang berpikir seperti ini, Bang Syarif. Kan dulu udah kerja keras, sekarang tinggal nikmatin dong. Justru itu menikmatinya, ya menikmati kerjanya. Menikmati kerja kerasnya. Maksudnya seperti itu ya? Nikmati kerja kerasnya. Maka keluarga Daud Allah perintahkan terus bekerja. Bekerja dan bekerja dan bekerja. Ya seperti tagline pemerintah sekarang. Kerja, kerja, kerja. Nah itu adalah sebenarnya konsep dari keluarga Nabi Daud, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Untuk memaksimalkan potensi yang Allah berikan ya pastinya. Gitu, ya. Kalau kisah beliau dalam Al-Quran, tadi dari 7 surat, kita bisa mulai dari belakang. Dari belakang surat ke-38 berarti ya. Surat 38. Ayatnya 30-34. Dari mulai 30. Ya. Ya, silakan dibaca. Sahabat, silakan dibuka Quran surat ke-38 As-Sod ayat ke-30, dimulai dari ayat ke-30. Saya izin membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan kepada Daud kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Ya. Jadi anak Sulaiman sebenarnya bukan cuma anaknya Nabi Daud, bukan cuma Sulaiman. Nabi Sulaiman punya abang, namanya Absalom. Absalom. Ya. Cuma dia sisi negatifnya. Maksudnya Mas Arif? Jadi ini adik kakak Nabi Sulaiman negatif positif. Yang punya ambisi untuk jadi raja, melanjutkan ayahnya jadi mahkota adalah kakaknya, Absalom. Absalom. Ya. Cuma untuk mendapatkan kerajaan itu dia tempuh dengan cara yang kotor. Ya. Dia buat pencitraan. Pencitraan bahwa dia orang baik, adiknya nggak baik. Nabi Sulaiman baik, itu gitu ya? Pencitraan. Dia buat konflik. Ada orang pro dan kontra. Nah, dia muncul kemudian untuk menyelesaikan masalah itu. Itulah. Tapi by setting. By setting. Nah, ini yang saat ini terjadi di negeri kita. Ini saat kita. Begitulah kondisinya. Pagi kalau masalah itu by setting, dan udah ketahuan nanti nyelesain si Anu dengan cara seperti ini. Itu begitu yang dibuat oleh kakaknya. Tapi akhirnya kemudian peta konflik yang dibuat itu membuat dia terjebak dan dia wafat di dalam konflik itu sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sementara Sulaiman sejak kecil sudah membantu ayahnya ketika ayahnya menghadapi masalah yang pelik. Dan itu kan diceritakan, ada diceritain banyak cerita di surat ke-27, surat ke-21. Nanti diceritain bagaimana kisah konflik yang terjadi yang justru penyelesaiannya keluar dari mulut Sulaiman yang masih kecil saat itu. Itu yang ayah melihat, oh ini anak ini nih yang akan jadi mahkota ini. Ada potensi gitu. Karena dia cerdasnya bukan by setting. Ya, kasusnya adalah ketika seseorang yang memiliki kambing kemudian merusak tanaman itu, ya, dia minta ganti, gimana caranya gitu kan? Nah, ya udah kambingnya buat saya aja gitu. Nah, kalau kambingnya diambil sama yang punya taman sebagai pengganti kerusakannya, nanti yang punya kambing terus dapat apa? Dapat apa? Gitu loh. Kambingnya hilang dong. Dia nggak bisa ikhtiar lagi dengan kambingnya itu. Nah, ayahnya bilang ya sudah itu resiko kamu, kata Daud. Tapi kata Sulaiman nggak gitu ya. Ya, Sulaiman mengusulkan dua-duanya dapat. Bagaimana caranya? Kambing itu diberikan kepada si pemilik kebun, dirawat. Jadi dirawat. Nanti kalau punya anak lahir, ambillah buat situ. Sementara si yang punya kambing, dia bertugas merawat kebun sampai kebunnya beres lagi, cakep lagi. Jadi semuanya dapat. Setelah kebunnya selesai, udah rapi semuanya, ya kan? Kemudian kambingnya sudah beranak, dikembaliin
biangnya yang pemiliknya ya. Iya, ke pemiliknya, kebun juga udah baik kembali ke pemiliknya. Jadi semuanya sama-sama diuntungkan. Dapat one solution. Ya, itulah kemudian yang katanya ini anak cerdas, ini anak calon dan masih kecil ya beliau. Nah, itu. Makanya ayahnya melihat kakaknya yang tadi bikin peta konflik begini-begini, wah nggak akan kepilih ini. Nah, itulah kisah Sulaiman. Dari situ kecerdasannya. Lanjut baca ayatnya. Ya. Masih di surat yang sama, sahabat, ayat ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika pada suatu sore dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak, tetapi sangat cepat larinya. Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik dalam kurung kuda, yang membuat aku tersibukkan dari ingat akan kekuasaan Tuhanku sampai matahari terbenam. Nah, ini mulai nih, kegembiraannya dengan binatang muncul dari kuda awalnya. Nabi Sulaiman ya. Yang nanti dia Allah kasih karunia bisa berkomunikasi dengan binatang. Subhanallah. Nabi Muhammad menyunahkan berkuda ya Bang Sarip? Berkuda. Insyaallah. Nah, dia merawat itu kuda dengan sangat teliti. Ayat berikutnya. Ya. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu. Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Ya. Kemudian dia bertaubat. Ya, jadi kecintaan kepada kuda itu, bagaimana dia merawat kuda ya. Nah, tadi kuda itu ada memang kuda itu ketika dia pegang pundaknya, ketika pegang kakinya itu ada kedekatan tersendiri dengan si pemiliknya. Jadi itu bagian-bagian kuda bagian yang kalau disentuh. Iya. Nah, ini saya sedikit tahu karena pernah ngurusin anak saya yang nomor 3, anak kita kan. Nah iya, nomor 3 yang suka sama kuda. Cita-citanya pengen beli kuda. Mudah-mudahan disampaikan nanti ya Allah. Nah, Nabi Sulaiman diuji oleh Allah dengan sakit. Sakitnya lumpuh. Sakitnya lumpuh. Nah, dalam kondisi sakit inilah ya, nanti ada doa Nabi Sulaiman yang dahsyat. Doa ini bisa kita amalkan. Masya Allah, jadi beliau pernah lumpuh. Iya, beliau pernah lumpuh. Ujiannya dikasih kelumpuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi lumpuh inilah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kondisi lumpuhnya yang justru nanti akan mengangkat derajat dia menjadi orang yang sangat sukses. Subhanallah. Ayat berikutnya. Lanjut ayat ke-35, sahabat, masih di surat yang sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia berkata, ya Tuhanku. Doa ini. Doa Nabi Sulaiman. Ya. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelah aku. Sungguh Engkaulah yang Maha Pemberi. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik, menurut perintahnya mana saja yang dikehendaki. Jadi sakit dulu. Subhanallah, Masya Allah. Dikasih lumpuh dulu. Ya, dikasih sakit yang lama. Ya, nggak bisa apa-apa. Kemudian dalam sakit itu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pertaubatannya kepada Allah. Tadi Rabbighfirli. Ya, Rabbik firli wahabli. Sadar bahwa itu kesalahan, banyak kesalahannya. 35 sahabat. Tapi setelah berpikir bahwa wahabli mulkan la yang bagi ahadi min ba'di ini. Minta dikaruniai kerajaan yang tidak pernah ada lagi yang memilikinya setelah dia. Itu. Ya kan? Maka dikabulkan oleh Allah. Allah kabulkan. Innaka antal wahhab. Yang Kau yang Maha mengabulkan, memberi segala sesuatu. Nah, untuk menjadi seorang yang kalau kita punya hobi, kemudian hobi itu menjadikan rezeki buat kita. Hobi jadi profesi. Baik profesi, dan profesi itu menunjukkan passionnya di bidang itu, dan dia jadi yang terbaik. Jadi itulah ikon malah, di antara doa ini kita mesti baca itu. Jadi kalau kita ingin maksimal ya maksimal, maka amalkan doa ini. Wahabli mulkan la yang bagi li ahadi min ba'di.
Saya pengen jadi pebisnis, udah saya amalin doa ini. Amalin itu. Agar maksimal di sini. Ya, bukan cuma amalin doanya tadi. Sikap tidak puas, sedikit menerima itu yang kemudian dia akhirnya bekerja gitu. Jadi mengevaluasi kerja Ya. kita. Oh, ini belum sesuai target nih. Harus ditingkatkan. Iya. Subhanallah. Bukan cuma itu, jadi Allah juga kemudian tundukkan angin. Jadi angin itu ditundukkan sebagai kendaraan supaya efektif. Berhembus menurut perintah. Iya, jadi efektif. Kalau kita lihat ayat lain di surat 34, buka surat 34. Surat ke-34. Ayat 12, bagaimana kecepatan angin itu. Sahabat, silakan dibuka Quran surat ke-34, sahabat, ayat ke-12. Saya izin membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Di antara di wa mulkal la yabla, pekerjaan yang tidak pernah hilang, kerajaan yang tidak pernah ada tandingannya, itu Allah berikan kepadanya kemampuan apa tadi? Angin, menguasai angin. Jadi avatar Eng ini. Lebih dari avatar. Perjalanan pagi sampai dengan sebulan. Jadi kecepatan angin itu. Berapa per berapa detik ya Bang Sarip ya, Masya Allah. Jadi kalau perjalanan 1 bulan ditempuh, ya ini cuma sebentar pagi aja. Itu sebulan perjalanan. Sore juga sama, sebulan perjalanan. Gitu. Jadi dia bisa kemana saja gitu kan, menggunakan angin. Menggunakan angin. Dan anginnya tunduk sesuai dengan yang diperintahkan. Nah ini salah satu mungkin yang pernah jadi pembahasan. Kata Nabi Sulaiman itu ada di Pulau Jawa. Kemudian juga Nabi Sis alaihissalam ada di Pulau Jawa. Dari mana ceritanya? Dari sini sebenarnya. Dari angin. Ini mungkin juga yang menjadi inspirasi untuk membuat pesawat ya Bang Sarip. Iya, jadi angin itu al-jawu. Al-jawu ya, al-jawu. Kendaraan angin itu al-jawu. Al-jawu. Jauh. Di mana berhenti itulah Jawa. Oh, di mana betul Jawa? Jawa dari gitu. jauh itu. Iya. Ya, bisa juga Nabi Sis alaihissalam sama Nabi Adam alaihissalam ayahnya juga sama dikasih kendaraan angin. Nah, naik kendaraan angin, di mana dia berhenti itulah tempat yang dia akan tinggal nanti. Jawa juga. Nah, itulah jadi karena naik al-jawu angin turun di mana jadilah Jawa, tanah Jawa. Tapi tadi dia adalah seorang yang selalu bertobat dan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan kita kepada dunia itu, bekerja untuk kepentingan dunia itu harusnya jangan kita pisahkan dengan tujuan hidup kita pada akhirat. Kerja keras kita di dunia ini untuk mendapatkan kesuksesan abadi yang sesungguhnya adalah di negeri akhirat. Jadi semua yang kita lakukan pasti berkaitan dengan agama. Iya. Bukan dipisah-pisahkan dengan agama. Iya. Justru semua berdasarkan agama. Semua berdasarkan kepada agama. Semangat agama ini yang harusnya membuat kita termotivasi untuk bisa menguasai dunia kita. Nah, dunia itu perlu kita catat, dunia itu adalah segala sesuatu yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu kata dunia. Jadi dunia itu segala sesuatu yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dunia. Kalau HP membuat kita lupa kepada dunia, jadilah dunia HP itu. Tapi kalau HP itu justru membuat kita ingat kepada Allah, itu menjadi perkara akhirat. Begitupun dengan harta ya. Ketika kita naik mobil mewah, kemudian dengan mobil mewah itu kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dunia. Tapi kalau kita naik mobil mewah, kemudian dengan mobil mewah itu kita justru lebih dekat kepada Allah, ingat kepada Allah, maka mobil itu menjadi perkara akhirat.
Masya Allah. Semua harta benda yang kita miliki, semua aset yang kita miliki, kalau membuat kita lupa kepada Allah, itu namanya dunia. Demikian juga kalau anak, pasangan hidup. Sama, anak, istri, ya, suami. Kalau itu membuat kita lupa kepada Allah, itu dunia. Tapi bagaimana caranya kita tetap ya cinta kepada mereka, tapi kecintaan itu yang membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jadi perkara akhirat. Masya Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, tidak terasa waktu yang membatasi kita, masih banyak kisah Nabi Ibrahim yang belum dibaca Nabi dalam Sulaiman. Al-Quran. Nabi Sulaiman. Saking takjubnya Bang Sarip. Iya. Nabi Sulaiman dalam Al-Quran ada 7 surat tadi yang sudah disebutkan oleh Bang Sarip. Nanti sahabat bisa dibuka di rumah di mana saja dengan Al-Quran di 7 surat tersebut. Dan karakter yang disampaikan adalah beliau tidak puas. Beliau tidak menerima. Maksudnya bukan tidak bersyukur, tapi ingin memaksimalkan potensi yang ada yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya Bang Sarip. Tidak cepat puas. Tidak cepat puas. Terima kasih Bang Sarip atas kajiannya. Semoga Allah senantiasa merahmati Bang Sarip. Dan sahabat, terima kasih telah menyimak kajian kami hingga akhir. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita dapat menjadi manusia yang selalu tidak puas ya Bang Sarip ya. Tidak menerima. Maksudnya untuk menyemangati kita mendapatkan yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Kami berdua pamit. Kita akan ketemu lagi besok. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.